Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah online data mining bersama saya Junta Seniorja. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang metode learning ya. Untuk metode learning pada data mining itu dimulai dari supervised learning, kemudian ada unsupervised learning dan association learning. Berdasarkan tema hari ini untuk metode learning kita akan membahas 3 metode learning ini, yaitu tentang supervised learning, kemudian unsupervised learning, dan association learning. Untuk yang pertama, supervised learning. Supervised learning merupakan pembelajaran dengan guru, di mana guru di sini adalah sebagai target label atau kelas yang ditentukan ya. Sebagian besar algoritma data mining, yaitu estimasi, prediksi atau forecasting, dan klasifikasi merupakan contoh dari supervised learning, dimana yang dimasukkan di sini pembelajaran dengan guru, yaitu variabel yang menjadi target label atau kelas itu sudah ditentukan, sehingga target atau tujuannya itu sudah ditentukan, dimana algoritma melakukan proses belajar berdasarkan nilai dari variabel target yang terasosiasi dengan nilai dari variabel prediktor. Sehingga supervised learning di sini pembelajarannya sudah ditentukan oleh gurunya ya. Gurunya di sini adalah data yang menjadi atribut target label atau kelas sudah ditentukan. Dimana supervised learning ini sendiri contohnya adalah algoritma untuk estimasi, kemudian prediksi dan klasifikasi. Ketiga ini termasuk ke dalam kategori supervised learning. Kemudian untuk contohnya unsupervised learning ini merupakan pembelajaran tanpa guru. Di sini tanpa guru maksudnya adalah variabel atau atribut yang menjadi target label atau kelas itu tidak ditentukan atau tidak ada. Contohnya seperti ini ya. Misalkan ada data dengan atributnya panjang sepal misalkan, kemudian atribut yang kedua adalah lebar sepal, kemudian atribut yang ketiga adalah panjang petal, dan atribut keempat adalah lebar petalnya. Dari 4 atribut ini tidak ada target atau kelasnya ya. Kalau ini contohnya bunga iris, maka yang target kelasnya yaitu jenis bunganya itu dihilangkan atau tidak ada ya. Di sini datanya yang berbentuk numerik ini semuanya ini tidak ada kelasnya, maka bisa dijadikan sebagai unsupervised learning atau bisa dikategorikan sebagai unsupervised learning ya, pembelajaran yang tanpa guru. Dimana contohnya algoritma clustering adalah contohnya di sini algoritma unsupervised learning adalah algoritma clustering contohnya. Kemudian untuk association learning atau pembelajaran untuk asosiasi atribut, di mana proses learning pada algoritma asosiasi atau association rule agak berbeda karena tujuannya adalah untuk mencari atribut yang muncul bersamaan dalam satu transaksi, di mana orang beli produk A maka juga akan membeli produk B misalkan ya. Orang membeli sele maka juga akan membeli roti. Itu contoh dari association learning, di mana algoritma asosiasi biasanya untuk analisa transaksi belanja dengan konsep utama adalah mencari produk atau item mana yang dibeli secara bersamaan. Pada pusat perbelanjaan banyak produk yang dijual, sehingga pencarian seluruh asosiasi produk memakan cost yang tinggi karena sifatnya yang kombinatorial ya. Sehingga diperlukan association learning untuk algoritma association rule, seperti contohnya adalah algoritma a priori ya, itu dapat memecahkan untuk masalah ini ya dengan lebih efisien. Contohnya yang association learning, di sini ada dataset transaksi ya. Contohnya ada 3 data, 3 record, di mana atributnya yang pertama adalah punya mobil ya, car-nya true, kemudian atribut yang kedua adalah apartemennya true atau punya apartemen, yang ketiga villanya true, yang keempat dia miskin ya, poor-nya true ya, poor-nya true, kemudian average itu rata-rata ya, atau sedang ya, average rata-rata nya true, kemudian yang atribut rich atau kayanya true ya, berarti ini yang kaya.
Maksudnya di sini adalah atributnya dia punya mobil, punya apartemen, punya villa, dia tergolong miskin atau rata-rata atau tergolong yang kaya. Contohnya di sini untuk atribut yang record pertama, dia tidak punya mobil dan dia punya apartemen, tidak punya villa, maka dia masuk ke dalam poor ya, poor atau miskin misalkan. Contohnya di sini ya. Kemudian yang kedua, dia punya mobil, kemudian punya apartemen, kemudian dia tidak punya villa, maka termasuk ke dalam average ya, atau rata-rata. Average-nya true. Kemudian contohnya yang ketiga, record yang ketiga adalah dia punya mobil, dia tidak punya apartemen, tetapi dia punya villa, maka dia digolongkan sebagai kaya ya, atau termasuk ke dalam kaya. Di sini contoh dari dataset transaksinya. Sehingga rule-nya yang terbentuk contohnya seperti ini. Ada beberapa rule, contohnya yang saya baca ini, dia punya villa, maka dia punya mobil. Itu contohnya ya. Rule yang pertama, confidence-nya 1 ya, 100%. Kemudian dia kaya, maka dia punya mobil. Kemudian dia average, rata-rata, average ya. Kemudian maka dia juga punya mobil. Kemudian contohnya yang lain untuk rule-nya yang terbentuk, dia poor atau miskin, maka dia juga punya apartemen. Kemudian dia average, maka dia juga punya apartemen. Contohnya ya, rule yang terbentuk. Di sini contoh rule yang dihasilkan yaitu menggunakan algoritma association rule. Contohnya tadi algoritma a priori. Kemudian rule yang terbentuk visualisasinya contohnya seperti ini. Sehingga ini bisa mengenerate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Contohnya ada 16 rule ya yang dihasilkan. Contohnya yang terakhir ini saya baca, dia punya villa dan dia kaya, maka dia punya mobil. Contohnya seperti itu. Itu adalah contoh dari association learning dengan metode a priori ya di sini contohnya. Untuk teknik data mining tadi untuk metode learning sudah ada supervised learning, kemudian ada unsupervised learning dan association learning. Kemudian untuk pembahasan teknik data mining itu ada 5 ya menurut Larosse. Dimana yang pertama itu estimasi, kemudian yang kedua prediksi, yang ketiga klasifikasi, kemudian yang keempat ada clustering, dan yang terakhir ada asosiasi. Contohnya ada 5 teknik data mining ya menurut Larosse. Kita bahas satu persatu. Untuk estimasi, algoritma estimasi mirip dengan algoritma klasifikasi, tetapi variabel target adalah berupa bilangan numerik ya atau continue dan bukan categorical atau nominal atau discrete. Sehingga estimasi nilai dari variabel target ditentukan berdasarkan nilai dari variabel predictor atau atributnya. Sehingga estimasi itu salah satunya tergolong ke dalam kategori supervised learning atau pembelajarannya dengan guru ya. Karena tadi untuk variabel target sudah ditentukan berdasarkan nilai dari variabel prediktornya. Kemudian algoritma estimasi yang biasa digunakan adalah linear regression, neural network, dan support vector machine. Itu pembahasan untuk estimasi. Contohnya estimasi performance dari CPU ya, ada cycle time, kemudian ada main memorinya, cache-nya, channel-nya, sehingga akan menentukan performanya untuk mengenerate performance-nya itu berapa performance-nya. Ini contohnya ada 209 different computer configuration. Nantinya dari sini kita akan membentuk nilai linear regression-nya, function dari linear regression-nya, PRP atau performance sama dengan min 55,9 ditambah 0,0489 cycle time ditambah 0,0153 ya untuk main memory min-nya, tambah 0,0056 memory max-nya, kemudian ditambah 0,6410 case-nya, dikurangi 0,27 channel min-nya plus 1,48 channel max-nya. Ini adalah contoh fungsi yang dibentuk untuk menentukan performance CPU berdasarkan atribut-atribut yang dimiliki ya.
sehingga kita bisa membentuk function untuk linear regressionnya. Ini rumusnya. Sehingga kalau ada beberapa kategori beberapa atribut yang lain untuk cycle time, memory, cache, channelnya, kita bisa langsung mengenerate performance secara otomatis. Itu contohnya untuk estimasi performance CPU. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, untuk estimasi pengantaran pizza itu juga bisa digunakan ya. Estimasi untuk pengantaran GoFood atau GrabFood misalkan, itu juga bisa digunakan. Kemudian untuk prediksi atau forecasting di sini merupakan algoritma prediksi atau forecasting itu sama dengan algoritma estimasi, di mana dia juga termasuk ke dalam kategori supervised learning ya. Ini juga masuk tergolong ke dalam kategori supervised learning, di mana label atau target atau kelasnya itu bertipe numerik. Label, target atau kelasnya bertipe numerik ya. Hampir sama dengan tadi estimasi. Bedanya adalah data yang digunakan merupakan data rentet waktu. Kalau estimasi tadi tidak ada time series atau tidak berupa time series, tapi kalau prediksi ini wajib untuk datanya adalah time series ya, atau rentet waktu. Waktunya sama rentangnya. Kemudian untuk istilah prediksi kadang digunakan juga untuk klasifikasi. Tidak hanya untuk prediksi time series, karena sifatnya yang bisa menghasilkan kelas berdasarkan berbagai atribut yang kita sediakan, di mana semua algoritma estimasi itu dapat digunakan untuk prediksi atau forecasting. Contoh untuk prediksi harga saham di sini ya, itu untuk tanggalnya ini dia time series ya, atau rentet waktu. Kemudian kelas atau labelnya yaitu berupa close nya di sini untuk prediksi harga saham. Kemudian yang untuk atribut yang lain yang menentukan ada open, high, low, dan volumenya, sehingga menentukan close-nya ini di sini. Nah, ini datanya time series, kita bisa menentukan untuk prediksi harga saham selanjutnya. Contohnya untuk prediksi harga saham, plotnya contohnya seperti ini ya. Ini bisa menggunakan teknik data mining berupa forecasting atau prediksi. Kemudian ini contoh untuk visualisasinya untuk prediksi harga saham berupa plot. Kemudian untuk selanjutnya kita membahas tentang teknik data mining yang ketiga ya. Tadi sudah kita bahas untuk estimasi, kemudian prediksi, kemudian yang ketiga contohnya adalah klasifikasi ya. Untuk teknik yang ketiga adalah klasifikasi, di mana klasifikasi merupakan algoritma yang menggunakan data dengan target, kelas atau label berupa nilai kategorikal atau nominal. Sehingga contohnya di sini dia kelas atau labelnya untuk klasifikasi nominal ya, bentuknya yes atau no. Itu tipenya kategorikal. Dimana play ini tipe datanya adalah nominal atau binominal tepatnya ya, karena dua kategori. Sedangkan yang prediksi ini dia tipenya numerik untuk kelas atau labelnya. Sama dengan yang estimasi sebelumnya, dia tipe datanya numerik untuk kelas atau labelnya. Tetapi untuk klasifikasi, kelas atau labelnya berupa nilai kategorikal ya, contohnya di sini. Tipenya kategori. Kemudian klasifikasi ini juga termasuk ke dalam kategori supervised learning, di mana target atau kelas atau labelnya sudah ditentukan ya, atau sudah ditentukan kelas atau labelnya dan pembelajarannya itu dengan guru ya, sehingga klasifikasi termasuk ke dalam supervised learning. Contoh lainnya ya, ini contohnya tadi bisa digunakan adalah pendapatan, maka bisa digunakan nilai nominal kategorikal sebagai berikut: pendapatannya besar, menengah, atau kecil. Atau contohnya ini untuk maintenance, net, yes, atau no, contohnya ya, untuk kelas atau labelnya berupa nilai nominal atau kategorikal. Contohnya yang pendapatan tadi, pendapatannya besar, menengah, dan kecil. Contoh lainnya adalah rekomendasi kontak lens ya, apakah menggunakan jenis yang soft atau hard atau yang non. Itu contoh dari target, kelas, atau label yang berbentuk nilainya nominal ya, atau kategorikal. Kemudian algoritma klasifikasi yang biasa digunakan adalah Naive Bayes K-nearest neighbor atau KNN, kemudian C45, ID3,
card, dan linear discriminant analysis. Itu contoh-contoh algoritma yang bisa kita gunakan untuk klasifikasi. Ini contoh datanya. Misalkan data rekomendasi main golf ya. Ini ada outlook atau cuaca, yaitu ada 3 ya, sunny, overcast, dan rainy. Kemudian untuk temperatur ada hot, mild, dan cool. Humidity-nya, kelembapan ada high, normal. Kemudian windy, ada angin atau tidak ya, true atau false. Kemudian akhirnya di sini untuk atribut target kelas atau labelnya yaitu play ya, jadi main tenis atau tidak, jadi main golf atau tidak. Playnya yes atau no. Kemudian hasilnya untuk output rules-nya, if outlook sama dengan sunny and humidity-nya sama dengan high, maka dia playnya no ya. Itu contohnya untuk output atau rule yang terbentuk dari data ini. Contohnya lagi yang untuk main tenis, misalkan main golf, if outlook overcast ya, jika cuacanya mendung maka dia jadi main ya. Kemudian jika humidity atau kelembapannya normal maka dia juga jadi main golf. Kemudian jika none yang di atas ya, misalkan tidak ada, maka juga dia main ya. Misalkan ini contoh output rule yang dihasilkan dari data orang main golf. Ini bisa diterapkan pada data orang main golf, kemudian orang main tenis, itu juga bisa. Contoh untuk klasifikasi. Karena apa? Karena kelas atau labelnya sudah ditentukan, dan kelas atau labelnya berupa data nominal atau categorical. Ini contohnya tadi outputnya ya, inputnya berupa atribut nominal dan numerik. Jadi bisa inputannya ini atributnya bisa nominal atau numerik, nominal. Kemudian outputnya berupa rules ya, seperti ini. Kemudian untuk kelas atau labelnya dia berupa data nominal. Ini bisa digunakan untuk klasifikasi. Kemudian contoh rekomendasi main golf ini, output yang dihasilkan visualisasinya berupa pohon keputusan ya. Karena diberikan algoritmanya decision tree, maka outputnya berupa pohon keputusan. Contohnya seperti ini. Cara membacanya adalah outlook atau cuacanya overcast mendung, maka jadi main golf ya. Yes. Jika outlooknya rain atau hujan, maka dilihat dulu angin ya, atribut angin. Apakah ada angin? Jika tidak ada angin, maka dia main golf. Tetapi kalau outlooknya rain, hujan, tetapi anginnya ada, maka keputusannya adalah dia tidak main golf. Kemudian kalau outlooknya itu sunny atau cerah, kita lihat humidity-nya ya, kelembabannya. Jika humidity-nya lebih dari 77,5, dia tidak main. Tetapi kalau humidity-nya kurang dari atau sama dengan 77,5, dia main golf. Ini adalah visualisasi untuk rule output yang dihasilkan berupa pohon keputusan. Karena algoritma yang digunakan, contohnya ini sampelnya menggunakan algoritma decision tree. Kemudian bisa juga diterapkan pada rekomendasi kontak lens ya. Ada umur, kemudian spectacle description-nya, nah astigmatis, kemudian tear protection rate, dan rekomendasi lensanya ya. Tidak pakai soft atau yang hard. Misalkan contohnya bisa diterapkan pada rekomendasi untuk kontak lens. Untuk datanya, contohnya seperti ini output yang dihasilkan atau modelnya berupa tree ya, pohon keputusan. Dimana contohnya tear portrait-nya itu normal, kita lihat astigmatismenya. Kalau no, maka lihat umurnya. Kalau pre ini, maka dia disarankan menggunakan yang soft. Kemudian kalau yang tear portrait-nya itu reduce, kemudian dia tidak perlu menggunakan. Itu contoh dari visualisasi hasil output model berupa pohon keputusan ya, yang dihasilkan dari data kontak lens. Kemudian bisa juga digunakan untuk penentuan jenis bunga iris ya, dimana atributnya itu ada panjang sepal, mahkota bunganya ya ini ya, panjang sepal, kemudian lebar sepal, panjang petal, dan lebar petalnya, untuk menentukan jenis bunganya ya, atau tipenya, iris setosa atau iris versicolor atau iris virginica. Dimana yang dijadikan target atau kelas atau labelnya adalah tipenya ini, tipe bunganya, yang tipe datanya berupa nominal ya.
tepatnya adalah polinominal. Karena apa? Karena kategorinya lebih dari 2 ya. Kalau hanya yes dan no itu hanya 2, itu binominal. Tapi kalau lebih dari 2, contohnya ini ada 3, maka termasuk ke dalam kategori polinominal, dimana kategori nominal itu dibagi 2, yaitu binominal dan polinominal. Binominal itu yang 2 kategori, polinominal itu yang lebih dari 2 kategori. Kemudian ini contoh rule yang dihasilkan, if beta lengthnya kurang dari 2,45 maka dia termasuk ke dalam kategori iris setosa. Kemudian ini untuk visualisasi pohon keputusannya. Contohnya, jika atribut ketiganya itu kurang dari 2,45, kita lihat atribut ketiganya lagi ya. Kalau yang lebih dari 5,15 dia termasuk ke dalam kategori iris virginica. Tapi kalau atribut ketiganya itu kurang dari sama dengan 2,45, maka dia tergolong ke dalam iris setosa. Itu cara membaca pohon keputusan ya, yang dihasilkan dari jenis bunga iris. Kemudian kita masuk ke dalam teknik data mining yang keempat, yaitu clustering. Di mana untuk clustering merupakan pengelompokan data hasil observasi dan kasus ke dalam kelas yang mirip. Kemudian suatu cluster adalah koleksi data yang mirip antara satu dengan yang lain dan memiliki perbedaan bila dibandingkan dengan data dari cluster yang lain. Untuk clustering ini sendiri dia tergolong ke dalam unsupervised learning ya, karena algoritma clustering ini dengan tidak memiliki target atau kelas atau label. Atau perbedaan utamanya algoritma clustering dengan klasifikasi dengan sebelumnya ya. Perbedaannya antara clustering dengan klasifikasi, kalau clustering itu dia tidak memiliki label atau target atau kelasnya. Sedangkan kalau klasifikasi yang sebelumnya dia memiliki target kelas atau label ya. Sehingga clustering itu termasuk ke dalam unsupervised learning dan klasifikasi termasuk ke dalam supervised learning. Untuk clustering sering digunakan sebagai tahap awal dalam proses data mining ya, dengan hasil cluster yang terbentuk akan menjadi input dari algoritma berikutnya yang digunakan. Sehingga bisa digunakan setelah di clustering, bisa nantinya tujuannya untuk klasifikasi bisa ya. Jadi pertama kali kita proses dulu menggunakan clustering karena kita tidak memiliki kelas atau label. Kemudian kalau sudah tercluster ya, tercluster dengan baik, maka bisa dilanjutkan lagi untuk klasifikasi. Sehingga kita bisa melakukan teknik data mining, clustering terlebih dahulu, kemudian baru diklasifikasi. Contoh clustering yaitu clustering jenis gaya hidup ya. Contohnya yang cluster pertama dia dikelompokkan ke dalam Blue Blood Estate misalkan. Cluster yang selanjutnya 10 Bohemian Mix, kemudian cluster yang selanjutnya Winner Circle, cluster yang selanjutnya Money and Brains, kemudian cluster yang selanjutnya berupa Young Literati. Ini contoh untuk clustering jenis gaya hidup. Kemudian yang selanjutnya adalah contoh clustering bunga iris ya. Yang tadi bunga iris atribut pertama panjang sepal, atribut yang kedua lebar sepal, kemudian atribut ketiga panjang petal, atribut yang keempat lebar petal. Di sini sebelumnya kan ada tipe ya, tipe yang diklasifikasi ini kita hilangkan. Kalau kita hilangkan target kelas atau labelnya sehingga ini hilang, maka hanya ada atribut 1, 2, 3, dan 4. Ini bisa di clustering ya, dikelompokkan. Kita ingin melihat bukan berdasarkan pada jenis atau tipe bunganya, tapi kita ingin melihat berdasarkan atribut 1, 2, 3, 4 nanti bagaimana dia akan mengelompok ya, berdasarkan kemiripan dari atribut-atribut yang dimiliki. Hingga nanti akan dikelompokkan misalkan kita kelompokkan berdasarkan ini labelnya kan sebelumnya ada 3 ya, ada 3, maka kita ingin menghilangkan labelnya dulu, kemudian kita ingin mengkaji berdasarkan 3 cluster. Itu bisa ya dilakukan dengan catatan tadi clustering dia tidak punya target kelas atau label, sehingga kalau data bunga iris ini kita hilangkan tipe atau jenis bunganya ini, kita bisa melakukan clustering ya. Misalkan kita kelompokkan menjadi 3 cluster. Itu bisa. Ini contohnya untuk visualisasinya
untuk plottingnya yaitu cluster 0. Ini contohnya cluster 0, kemudian ini cluster yang pertama dan ini cluster yang kedua dari contoh bunga iris. Kemudian ini untuk cluster hasilnya ya, visualisasinya. Cluster 0 itu ada 50 item, cluster 1 ada 39 item, cluster 2 ada 61 item ya. Kemudian kita masuk ke dalam yang kelima ya, teknik data mining yang kelima, yaitu algoritma asosiasi, di mana algoritma asosiasi atau association rule adalah algoritma yang menemukan atribut yang muncul secara bersamaan, di mana dalam dunia bisnis sering disebut sebagai affinity analysis atau market basket analysis ya. Kemudian untuk algoritma asosiasi, kita akan mencari aturan yang menghitung hubungan di antara dua atau lebih atribut, di mana algoritma association rule berangkat dari pola if antecedent dan consequent, di mana bersamaan dengan pengukuran nilai support atau coverage dan nilai confidence atau accuracy-nya yang terasosiasi dalam sebuah aturan. Contohnya, misalkan pada hari Kamis malam 1000 pelanggan telah melakukan belanja di supermarket ABC. Contohnya ya, ada 1000 pelanggan telah melakukan belanja di supermarket ABC, di mana didapatkan survei bahwa 200 orang itu membeli sabun mandi. Kemudian dari 200 orang itu yang beli sabun mandi, dia juga membeli ya 50 orang diantaranya juga membeli Fanta, sehingga ada sebagian yang membeli secara bersamaan antara sabun mandi dan Fanta ya. Kita bisa menghitung ya, jika membeli sabun mandi maka juga membeli Fanta dengan nilai supportnya tadi ya. Nilai supportnya adalah 200 ya, orang yang membeli sabun mandi dibagi 1000 karena jumlah pelanggannya ada 1000, sehingga kita mendapatkan nilai supportnya 20%, dan nilai confidence-nya adalah tadi yang membeli Fanta ya, ada 50 orang dari 200, sehingga nilai confidence-nya 50 bagi 200 yaitu sebesar 25%. Sehingga di algoritma asosiasi ini kita akan mempelajari bagaimana atribut yang muncul secara bersamaan di dalam sebuah transaksi ya. Biasanya itu transaksi pola beli konsumen di sebuah supermarket, atau misalkan bisa diterapkan pada jual beli online ya, itu juga bisa diterapkan di jual beli online, bukan hanya yang offline saja. Kemudian algoritma association rule diantaranya adalah algoritma a priori, kemudian algoritma efek growth, dan GRI algorithm ya. Itu contoh dari algoritma yang bisa digunakan untuk association rule. Kita sudah mendapatkan tadi ya algoritma data mining yang bisa digunakan untuk estimasi. Itu contohnya bisa menggunakan linear regression, neural network, dan support vector machine ya, dan lain-lain contohnya. Kemudian untuk prediksi atau forecasting, peramalan ya, kita juga bisa menggunakan algoritma yang sama ya, linear regression, neural network, support vector machine, dan sebagainya. Kemudian untuk klasifikasi sendiri itu bisa menggunakan algoritma Navier, Canary-Snakeber, C45, ID3, chart, kemudian linear discriminant analysis, dan masih banyak lagi ya yang lain. Kemudian untuk clustering bisa menggunakan K-means, algoritma K-means, kemudian K-medoid, self-organizing map atau SOM, dan Fuzzy K-mean. Kemudian untuk asosiasi sendiri bisa menggunakan algoritma efek growth a priori dan tadi ya GRI. Itu bisa digunakan untuk asosiasi. Ini ada beberapa algoritma data mining yang bisa diterapkan berdasarkan teknik yang digunakan. Kemudian untuk output pola atau model knowledge yang dihasilkan bisa berupa formula ya, function. Itu contohnya tadi yang fungsi regresi ya. Untuk regresi itu berupa misalkan tadi ada performance CPU, kemudian menjadi waktu tempuh. Itu bisa menggunakan estimasi tadi. Kemudian yang kedua, decision tree ya, pohon keputusan. Contoh pola modelnya berupa pohon keputusan. Ini dihasilkan dari teknik klasifikasi tadi contohnya, menggunakan algoritma decision tree. Kemudian juga berupa rule atau aturan, kemudian berupa cluster. Ini beberapa output pola model atau knowledge yang dihasilkan dari teknik data mining.
Sehingga untuk prosesnya ya dari awal sampai akhir ini sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa ada inputan yaitu berupa data, kemudian kita berikan metode berupa algoritma data mining untuk menghasilkan output ya, outputnya berupa pola atau model sesuai dengan teknik yang digunakan. Tadi contohnya kalau klasifikasi menggunakan algoritma decision tree, outputnya berupa pohon keputusan. Kemudian tahunya supaya pola atau model yang dihasilkan itu sudah bagus, kita perlu evaluasi ya untuk mendapatkan nilai akurasi atau nilai AUC dan RMSE misalkan. Sehingga untuk contohnya di sini misalkan kita punya data kelulusan mahasiswa, kita beri algoritma decision tree C45 misalkan ya. Karena data kelulusan mahasiswa itu sesuai jika diberikan teknik klasifikasi ya. Sehingga algoritma yang digunakan untuk klasifikasi, contohnya sebelumnya ini kita bisa menggunakan algoritma C45 atau decision tree ya. Algoritma decision tree C45 sehingga akan menghasilkan pola atau modelnya berupa pohon keputusan, contohnya seperti ini. Sehingga tahunya kita bahwa pola atau model dihasilkan itu sudah bagus atau belum, maka kita perlu uji evaluasi untuk mendapatkan nilai keakuratan ya, akurasi contohnya. Jika nilai akurasinya misalkan 80%, 90%, maka sudah dikatakan bahwa pola model yang dihasilkan sudah baik. Tapi kalau nilai akurasinya di bawah 60%, misalkan 50% atau di bawahnya, maka pola atau model yang dihasilkan kurang tepat ya. Bisa salah di cara kita memprocessing datanya, atau mungkin di algoritmanya yang kurang sesuai, atau teknik data miningnya itu juga kurang sesuai ya. Sehingga kita bisa mengkaji ulang nantinya. Kita bisa mengkaji tadi untuk mengevaluasi, bisa menggunakan nilai akurasi, kemudian ada nilai RMSE ya, root mean square error ya, nilai errornya. Kemudian untuk contoh penerapan data mining dalam kehidupan sehari-hari, contohnya bisa digunakan untuk penentuan kelayakan aplikasi peminjaman uang di bank ya. Bahwa ada nasabah datang di bank, apakah ini sudah layak atau belum, itu contohnya bisa menggunakan data mining ya, konsep data mining diterapkan di bank untuk menentukan kelayakan aplikasi peminjaman uang di bank, khususnya untuk nasabah ya, nasabah di bank. Kemudian bisa digunakan untuk penentuan pasokan listrik PLN ya untuk wilayah Jakarta. Berdasarkan pola dari konsumen dalam menggunakan listrik, kita bisa menentukan bahwa oh ternyata konsumen ini pasokannya tiap bulan sekitar segini. Berarti nanti kita akan berikan secukupnya ya, sesuai dengan kebutuhannya. Kita tidak memberikan lebih, sehingga kita bisa memanfaatkan untuk yang konsumen yang lain yang membutuhkan. Itu bisa digunakan untuk teknik data miningnya. Kemudian bisa digunakan untuk diagnosis pola kesalahan mesin ya. Misalkan mesin ada pola-pola kesalahannya, kita bisa mendeteksi awal dengan algoritma data mining atau menggunakan teknik data mining. Kemudian perkiraan harga saham tadi untuk prediksi ya, untuk forecasting. Dan tingkat inflasi, misalkan inflasi dalam 4 tahun ini, 5 tahun ini kita bisa menentukan inflasi berdasarkan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga data yang digunakan adalah time series atau rentet waktu, karena kita ingin menggunakan teknik yang forecasting, teknik data mining forecasting atau peramalan. Kemudian selanjutnya bisa digunakan untuk analisis pola belanja pelanggan ya. Tadi untuk asosiasi orang membeli sabun mandi, maka juga membeli Fanta, itu nilai supportnya berapa, nilai confidence-nya berapa, sehingga nantinya kalau ada pelanggan lagi yang membeli sabun mandi, bisa disarankan untuk membeli Fanta misalkan ya. Atau contoh yang lain, orang beli roti maka juga membeli mentega dan selai misalkan. Sehingga kalau atribut item roti, selai, dan mentega itu nilai support dan confidence-nya tinggi misalnya, maka bisa digunakan untuk rekomendasi. Orang yang membeli roti maka akan disarankan untuk membeli selai, di mana selai yang ditawarkan adalah selai yang misalkan kurang laku ya, kurang laku, ditempelkan dalam paket pembelian, sehingga bisa untuk meningkatkan barang-barang atau item yang kurang laku atau barang-barang yang kurang diminati pelanggan. Misalkan contohnya seperti itu. Kemudian bisa digunakan untuk pemilihan program TV secara otomatis ya, berdasarkan kebutuhan atau berdasarkan minat dari konsumen.
Kemudian bisa juga digunakan untuk penentuan pola pelanggan yang loyal pada perusahaan operator telepon ya. Misalkan perusahaan yang loyal, pelanggan-pelanggan yang loyal, maka akan diberikan voucher ya, atau diberikan bonus, atau diberikan keistimewaan yang lain, sehingga nantinya supaya pelanggan tersebut tidak pindah di operator yang lain misalkan. Kemudian bisa juga digunakan untuk deteksi pencucian uang dari transaksi perbankan. Kita bisa mengenali pola-polanya sehingga kita bisa mendeteksi apakah ada kejadian atau transaksi yang janggal misalkan. Kemudian bisa digunakan untuk deteksi serangan ya pada suatu jaringan, sehingga kita bisa memining apakah jaringannya ini sesuai atau sudah stabil ya. Misalkan bisa digunakan untuk mendeteksi apakah adanya serangan ya, intrusion pada suatu jaringan. Itu yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih mendalami materinya dan memperkuat materinya, memperkuat pemahaman materinya, maka bisa dikerjakan latihan soal atau kuisnya. Yang pertama adalah sebutkan 5 peran utama data mining, nanti dijelaskan ya, dijawab dengan baik. Kemudian yang kedua, algoritma apa saja yang dapat digunakan untuk 5 peran utama data mining ya. Tadinya sudah dibahas 5 peran utama data mining atau 5 teknik data mining ya, yang itu algoritmanya apa saja yang bisa digunakan. Kemudian jelaskan perbedaan estimasi dan prediksi. Tadi ya, estimasi itu bagaimana, prediksi itu bagaimana. Prediksi yang di sini maksudnya adalah forecasting. Kemudian jelaskan perbedaan estimasi dan klasifikasi, apa perbedaannya yang utama ya. Kemudian bisa juga jelaskan perbedaan klasifikasi dan clustering. Ini kebanyakan pada beda ya, pada tidak bisa menjawab. Klasifikasi itu yang bagaimana, clustering itu yang bagaimana. Ini nanti dijelaskan yang perbedaannya. Tadi sudah dibahas di awal. Kemudian jelaskan perbedaan clustering dan prediksi. Kemudian jelaskan perbedaan supervised dan unsupervised learning. Selanjutnya sebutkan tahapan utama proses data mining. Itu yang dapat saya sampaikan untuk materi hari ini. Kita ketemu lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.